welcome back to MD Project. Yes, aku sama Mbak Wina lagi jalan-jalan, habis semi naik gunung ya Mbak Win. Kesini naik mobil, jalannya itu bener-bener naik, turun, naik lagi, jalannya sempit banget. Jalannya juga sempit yang namanya satu lajur tapi bisa buat 2 truk. Tadi aku kayak gitu tapi seru banget. Nah, kita lagi di mana? Kita lagi di Pegunungan Wonosalam di kota Jombang. Ya, di kota Jombang. Dan kita sekarang sudah sampai di satu kandang yang kita tuju, yaitu kandang apa Mbak Win? Balai Farm. Yes, dengan ownernya kita udah datengin langsung nih. Ini dia Mas Fami. Sore Mas Fami. Sore ini kita mau ngajak ngobrol-ngobrol ya. Oke, siap. Erin sama Wina mau tanya-tanya banyak Oke. soal kambing-kambingan ini. Tapi tunggu dulu, mau nanya nih Mas. Apa sih khasnya Wonosalam Mas? Wonosalam. Menarik tuh. Wonosalam kan daerah pergunungan, jadi mungkin yang sangat terkenal adalah durian. Oh, buah Durian. Ini buah yang kalau di Indonesia itu buah yang paling mahal kayaknya ini ya. Iya, benar. Di sini tempatnya durian yang sangat terkenal yaitu durian bido. Durian bido. Oh. Bido. Bido. Kalau kalian pernah tahu durian bido ternyata asli Wonosalam. Ya, ini asli Wonosalam. Oh, gitu. Ya. Ya. Selain durian, Oh, ada lagi? Ada lagi. Apa tuh? Di sini juga ada pisang mas. Pisang mas ini saya sendiri bersama teman-teman juga lagi mengembangkan pisang mas untuk konsumsi di mall-mall. Oh, gitu. Ya. Berarti pisang premium ya bisa sampai Premium, mall ya? betul. Oh, iya. Kita kerjasama dengan. Oh, iya. Iya, tahu. Tapi aku tahu sih berarti memang pisang unggulan gitu ya, Mas ya. Ya, dan itu adalah salah satu khas Wonosalam ya Mas ya. Dan Mas ini adalah pengembang durian dan pisang mas ya Mas. Oh. Dari Wonosalam. Dari Wonosalam. Ya. Gitu. Ternyata selain di dunia kambing juga aktif di tempat lain sebagai Ya. pengembang loh ya. Itu top loh itu. Ya. Nah, berhubung tema kita, segmen kita adventure, adventure. Jadi aku pasti maunya tanya-tanya tentang kambing dong. Agak hujan nih ya, agak berisik ya, nggak apa-apa ya, lanjut ya. Lanjut ya Mas Fami ya. Oke, Udah sampai siap. sini. Mas Fami, cerita dong gimana dulu awal mula beternak kambing PE? Saya awal mulanya itu tahun 2011 sebenarnya peternak kambing. Itu karena kebetulan teman saya juga bergelut di bidang itu, jadi saya juga ingin nyoba sebenarnya. Tapi pada waktu itu masih kelas pedaging. 2011 itu masih pedaging. Saya mulai menuju ingin beternak kelas breeding contest itu tahun 2013. Itu kalau nggak salah ini waktu itu saya lihat kontes itu. Kalau nggak salah di Jawa Tengah, saya agak lupa tempatnya di mana itu. Setelah saya melihat itu ada keinginan saya untuk beternak kambing PE kelas kontes. Tapi saya mencoba mengawali sesuatu itu dari nol. Ya. Jadi saya membeli bahan atau indukan kambing PE itu masih harga itu masih di bawah 5 juta maksudnya itu. Iya. Karena kami pemula, makanya saya ingin shift, istilahnya saya ingin belajar dulu. Tapi masih pedagingnya masih jalan tuh ya? Masih, jadi pedaging masih ada, ini juga sama-sama jalan. Ya. Tapi lama-kelamaan yang pedaging saya jual, saya jadikan indukan untuk kambing kontes. Tapi ceritanya dulu saya tidak beli pejantan terus terang, karena pada waktu itu ya mungkin sampai sekarang bahwa pejantan itu rata-rata itu mahal harganya, pasti mahal harganya. Jadi karena saya memulai dari nol, makanya saya biasanya itu kalau istilahnya di peternak itu mengawinkan ini ya, mengawinkan dengan pejantan-pejantan yang memang super itu di teman-teman peternak di kota lain. Pada waktu Jombang itu sudah ada pemain, tapi
pejantan-pejantan yang bagus itu justru ada di luar kota Jombang, di Blitar, Iya, Blitar, di Kediri. Itu saya mengawinkan ke sana, saya bawa ke tempat pejantan itu. Biasanya seperti itu. Kalau sudah bunting baru saya bawa pulang. Oh, jadi memulainya itu bukan kontes tapi breeding gitu ya? Breeding saya. Oh, iya. Tuh, breeding. Nah, setelah itu sudah melalui proses beberapa tahun. Saya mulai ikut kontes itu kalau nggak salah tahun 2016. Jadi 2016. memang karena memang mulai dari nol, Iya. jadi rentang waktunya agak lama karena masih dalam proses kita untuk mencari memang benar-benar yang pas, yang cocok untuk kontes, yang sudah masuk kriteria maksudnya seperti itu. Kambing pertama yang dikonteskan itu kambingnya Mas Mami benar-benar dari bayi gitu ya sudah? Betul, gitu ya. Jadi istilahnya produk kita sendiri. Iya, benar. Oh, seru. Iya, itu produk kita sendiri. Soalnya saya punya pengalaman menarik ini. Kenapa tuh? Pada waktu itu akan ada kontes. Karena saya juga pengen kontes, saya itu beli kambing kontes. Jadi sebelum kontes saya beli, tapi ternyata 5 hari sebelum hari H kambingnya itu meninggal. Astagfirullah. Nah, Mimpi buruk banget. mimpi buruk. Makanya pada saat itu saya sudah istilahnya mempunyai prinsip, saya akan ikut kontes kalau dari hasil kandang saya sendiri. Produk sendiri gitu Produk ya, sendiri. Pak? Itu dari situ saya selalu berusaha mencoba dan terus mencoba menyilangkan induk-indukan itu dengan pejantan-pejantan yang di luar kota itu. Dan alhamdulillah saya juga bisa ikut kontes itu tahun 2016. Itu hasil produk sendiri, dan sekali ikut ternyata masuk 10 besar. Ini suatu kebanggaan tersendiri luar biasa bagi itu. saya karena proses yang begitu sangat panjang. 3 tahun itu sangat panjang sekali untuk bisa melahirkan cempe yang bisa dikonteskan, ternyata juga bisa masuk 10 besar. Juara lagi ya, juara 10 besar lagi 10 gitu besar, ya. belum juara. Iya. Tapi awal-awal itu udah luar biasa. Itu luar biasa. Jadi itu sangat surprise bagi saya sendiri. Ya kami karena sebagai pemula ya sangat senang sekali tentunya seperti itu. Iya. Dan setelah itu baru ada beberapa peningkatan dari hasil kontes. Berarti Mas Mami ini salah satu contoh yang memulai kontes dengan membeli dan gagal, tapi tidak menyerah gitu ya, Mas? Tidak menyerah. Nah ini tapi tuh. itu mundur dari kontes atau itu lagi maksudnya? Ya itu tadi kan udah cerita kan kalau akhirnya tidak menyerah dan akhirnya pengennya ngawinin sendiri dari awal. Ya, jadi kita pengennya ikut kontes itu dari hasil produk kita sendiri, tidak beli gitu loh. Itu salah satu motivasi dengan contoh nyata ya Mas ya, kalau ya memulai itu ya begitu ceritanya ada aja gitu ya Mas ya. Berarti kalau sudah dari 2016 dan sudah pernah 10 besar lagi kan waktu pertama kali, pasti sudah berapa kali juara nih ya kan? Prestasinya apa ini? Alhamdulillah kalau prestasinya apa aja nih? Prestasinya ya ada beberapa sih. Untuk kelas nasional juara 1 juga pernah. Oh, nasional. Juara 2 juga pernah, juara 3 juga pernah. Kalau 10 besar sudah sering. Berarti jadi yang penting kita sudah pernah ngangkat piala lah. Ya. Ada tuh pialanya, aku bisa lihat kok. Iya. Mbak Wina tadi mau tanya apa, Mbak? Mau nanya nih, berapa harga tertinggi dari penjualan kambing? Nah, kan sudah. Ya, untuk penjualan tertinggi sementara ini saya jual itu 50 juta. Oh. Dengan harga beli berapa, Pak? Itu bukan harga beli. Soalnya itu produk jual. kita Itu sendiri. produk sendiri. Ya, produk sendiri. Ini Saya kan kelebihannya. sudah dari awal sudah komitmen bahwa saya tidak akan ikut kontes kalau bukan dari produk sendiri. Jadi sampai sekarang memang semua yang dikonteskan benar-benar produk sendiri gitu Benar-benar ya? produk sendiri. Saya belum pernah beli kambing untuk saya konteskan. Kalau beli untuk indukan itu memang pernah, tapi tidak untuk saya konteskan. Untuk persilangan di. Oh, ini salah satu kelebihan orisinilnya dari Bale-Bale Farm, yaitu mereka mengonteskan produknya sendiri ya. Iya. Gitu. Ya memang itu istimewa. selain saya
pernah merasa mati itu tadi. Iya. Ada satu hal lagi bahwa saya ingin memberikan edukasi bagi masyarakat di Wonosalam ini bahwa ada image bahwa kambing kontes itulah kambing mahal. Buktinya saya memulai dari hal yang nggak mahal, tapi akhirnya kan juga bisa ikut kontes dan bisa memenangi kontes. Nah ini edukasi aja bagi teman-teman di wilayah Wonosalam dan Jombang lah pada umumnya, bahwa jangan memberikan label bahwa kambing kontes itu kambing mahal. Kita bisa memulai sesuatu itu memang dari bawah, dari nol. Mas Mami memberikan kita pelajaran penting nih buat para pemula-pemula yang ya nggak usah khawatir kayak gitu-gitu ya Mas Mami ya. Nggak perlu takut juga ya. Terus dari si juara-juara itu namanya siapa aja Mas? Kayaknya lucu-lucu nih namanya. Ya kebetulan yang juara 1 itu sudah meninggal. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2017. Ya memang setelah kontes juara 1 keadaannya tidak fit, pulang 1 minggu meninggal. Itu kalau nggak salah juara 1 kelas D jantan. Berarti tadi namanya siapa Mas? Namanya yang juara 1 itu Arjuna. Oh, emang nama kambing ini ganteng-ganteng ya? Iya, lucu-lucu. Kalah kita ini manusia-manusia namanya siapa, kambingnya namanya ganteng-ganteng. Suka dukanya apa sih Mas di kambing sendiri, apalagi dengan posisi lagi ada pandemik kayak gini? Iya, ada bedanya nggak? Maksudnya perbedaan Bedanya signifikan apa nggak sih? yang kemarin yang nggak ada pandemi dan sekarang kayak gini? Iya, kalau pengaruh dari pandemi COVID-19 ini saya kira ini sangat besar sekali. Oh, sangat besar ya? Sangat besar sekali. Karena apa? Dengan adanya pandemi ini otomatis kita tidak bisa kontes. Kalau tidak ada kontes, otomatis pergerakan dari kambing-kambing seni ini akan menurun. Itu otomatis. Sampai segitunya ya? Iya, pasti itu berpengaruh. Kalau ini Iya sih, ya. tidak ada pergerakan atau tidak ada jual beli kambing seni kontes ini, ya ini sebenarnya sangat kalau menurut saya sangat memprihatinkan sekali. Saya harapkan bahwa pandemi ini segera berakhir, Amin. aktivitas segera normal kembali, Amin. dan teman-teman peternak kambing kontes juga bisa berlaga lagi di kontes-kontes yang akan dilaksanakan di kesempatan pastinya yang akan itu harapan kita semua. Emang ya, berarti pandemi di dunia perkontesan itu juga pengaruhnya nggak baik gitu ya Mas ya? Iya, sangat tidak baik. Oh, Dan sangat loh. iya bener, sangat kurang baik ini. Saya harapkan juga nantinya mungkin ada terobosan baru dari organisasi untuk menggelar kontes. Mungkin bisa kontes online atau apa. Ini kan bocoran apa gimana? ini kan salah satu terobosan di tengah-tengah pandemi ini agar kita sebagai pecinta, penghobi kambing kontes itu tetap bisa berkarya. Iya. Kita bisa menampilkan produk-produk dari farm-farm yang dimiliki oleh peternak-peternak di seluruh Indonesia ini tentunya. Berarti dari Mas Mami salah satu yang akan meramaikan antusias ya dengan inovasi itu ya Mas? Saya kira saya tetap mendukung apapun untuk kepentingan peternak seluruh Indonesia. Biasanya kalau lagi nggak ada pandemi kayak gini tuh berapa bulan sekali sih untuk kontes itu Mas? Seberapa sering sih Seberapa kontes sering? diselenggarakan? Kontes, untuk kontes sebenarnya hampir setiap bulan itu sudah ada. Pasti ada baik kelas nasional, regional maupun lokal. Itu hampir setiap bulan ada. Tapi di tahun 2000 ini yang nasional saja, ini 2020, kemarin Mas. ya maaf ya. Pada tahun 2020 ini sudah tercapai itu sekitar ada 8. Itu yang kelas nasional saja, belum yang lokal. Itu beda-beda kota tuh gimana? Beda-beda kota dan beda-beda provinsi juga. Karena seluruh Indonesia itu ya Mas ya. Betul. Makanya Kebayang sih tadi Mas Mami bilang kalau pengaruh pandemi ini sangat buruk lah apa, karena dari 8 itu sudah terjadwal nggak bisa dijalanin, gagal. oh ya,
saya juga pernah dengar nih Mas, apa Iya. namanya, kambing itu kalau dibawa keluar kota itu kadang-kadang stres ya nggak sih Mas? Iya betul. Jadi Nah itu ya cara sebenarnya mengatasinya itu gimana kalau andai kata lagi ada kontes di luar Pernah kota? ada cerita nggak? ya sebenarnya makhluk hidup itu sebenarnya sama. Manusia dengan hewan itu kan sama-sama makhluk hidupnya. Kita sendiri kalau bepergian jauh, mesti kondisi kita mesti kurang fit, pasti sama dengan kambing seperti itu. Jadi yang penting itu bahwa kesehatan dari kambing itu harus benar-benar kita jaga. Jadi kesehatan. Iya, dari Kalau kesehatannya juga ya. dari awal kambing itu sudah sehat, sudah fit, dibawa keluar kota juga tetap ya memang pengaruh tapi tidak banyak. Tetap pasti ada pengaruhnya. Karena perjalanan jauh itu Iya ada pengaruhnya. Gitu. Iya, ya, berarti yang harus dijaga kondisi kambingnya. Kondisi ya. kambing gitu. Itu penting ya, paling penting. Betul. Nah tadi kan cerita-cerita gimana suka duka di saat pandemi sekarang. Sebelumnya Nah, ya. bersihin dulu. So, Lagi mandi Mbak Win, bersih-bersih. Mas Ami bersih-bersih dulu. Protokol kesehatan ini harus Iya, tetap kita PSBB. laksanakan. SOP tetap berjalan walaupun kita main-main ke sini. Hujan makin deras. Nah, Mas Ami tadi kan udah cerita-cerita nih suka dukanya pada saat sekarang masa pandemi. Kalau suka dukanya selama masa beternak, selama menjadi peternak apa aja tuh Mas? Iya, tetap banyak. Ada tetap itu. Tapi sebelum saya jawab, kita minum dulu ya. Harus Soalnya dari tadi kan belum minum, Iya. kita harus tetap minum. Harusnya kita yang nawarin ya. Iya. Saya namanya haus duluan. Saya kira semua peternak itu mengalami suka dan duka, tapi yang paling banyak dukanya itu ya tentang kesehatan kambing. Kesehatan Ya, kambing. kan ada penyakit, mastitis, kembung, apalagi punya kambing yang sudah kawin berkali-kali tapi tidak bunting. Nah, ini Bisa ya kayak gitu bisa ya? itu jadi, memang bisa. Jadi ada saya juga punya beberapa ya, kalau nggak salah 2 itu ada yang nggak bunting-bunting. Bisa sampai Berapa lama 1 tuh? tahun lebih malah. Ya, Ya mungkin ya ini kan namanya kita berusaha, tetap ada kendala-kendala yang ada. Tapi saya tetap semangat meskipun seperti itu, tetap semangat lah meskipun ada kendala-kendala yang ada. biasanya satu kambing itu ada anaknya berapa kalau sekali melahirkan? Rata-rata biasanya 2, Dua. Dua. rata-rata 2. Pernah 3 atau 4 itu nggak? Kalau 3 aja pernah juga, tapi jarang. normalnya Jadi yang sering itu memang 2. 1 juga jarang, tapi 2 sering, 3 jarang. 4 nggak pernah atau 5? belum pernah Sini kalau aja. saya 4 belum Tapi pernah sebenarnya menemui. bisa ya, ada ya yang Ada 4 bisa ada. Kalau kambing beranak 4 juga ada. ternyata ada. Ada ternyata ya. Ini tadi duka-dukanya, sekarang suka-sukanya Mas. Suka-sukanya lah. Kalau suka-sukanya itu nomor 1. Kalau kambingnya itu laku mahal. Tetap ini seneng kita ya. Pasti kan. paremnya itu loh. Nomor 2 kalau kita kontes bisa masuk 10 besar, bisa ngangkat piala. Tapi ikut kontes saja kita itu sudah senengnya bukan main, karena kita itu bertemu dengan teman-teman peternak seluruh Indonesia. Ini yang Iya. silaturahmi ini yang membuat kita itu seneng adanya kontes. Meskipun sebulan sekali setiap tahun, tapi setiap jalan ini tetap seneng ya Mas Tetap ya? seneng terus, karena kita akan bertemu dengan teman-teman yang lama kita nggak ketemu, kita ketemu di arena, kita bisa tukar pikiran, sharing, atau bahkan mungkin kita bisa mungkin kita bisa jual beli di situ juga. Bisnisnya juga jalannya di situ ya? Bisa gitu loh. Iya, Kontes iya. itu adalah arena untuk kita berpromosi kambing kita. Gitu. Makanya kebayang ya sekarang kontes tidak berjalan. Pengaruhnya tadi ya Mas ya. Iya. Suka-sukanya berarti laku mahal. Ya, betul. Terus kontes. Kontes. Terus apa lagi tuh? Ya, itu aja sih. Apalagi yang sukanya lagi kalau ada dari teman-teman lingkungan kita ini mau bergabung, mau belajar dan berhasil. Ini suatu kebanggaan tersendiri. Berarti bagi pemula yang datang di welcome Oke, dengan kalau sangat saya baik tetap dengan tangan terbuka untuk edukasi bagi teman-teman peternak lain. Itu sesuai dengan misi saya. Saya ingin bahwa
Wonosalam ini itu menjadi pusatnya kambing PE di Jombang. Ya. Itu Benar-benar. cita-cita saya seperti itu. Luar biasa. Luar biasa ini ceritanya Mas Mami ini ya, dengan pakemnya kalau pengen produksi sendiri itu tadi Mas ya. Terus suka dukanya yang luar biasa, silaturahminya yang berarti gitu ya Mas ya, bisnisnya. Terakhir nih, Ya. kesan dan pesan bagi para pemula yang nontonin ini yang ingin memulai peranakan etawa dan kontes apa nih Mas? Ya, untuk peternak pemula nomor satu bahwa kita itu harus tetap semangat. 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 Semangat 45. Nomor dua, tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Mati Itu benar. satu, tumbuh 1000. Ya kan? Nomor tiga, kita harus tetap belajar dan terus bersilaturahmi dengan peternak-peternak senior. Itu penting sekali. Oh, itu gitu. Berarti kenal dong sama Mas apa? Pak Mamat. Pak Mamat ya? Pak Mamat itu salah satu senior di Jombang. Iya, Steril sama Wina habis ngobrol-ngobrol. Oh, dia adalah senior untuk kambing PE di Jombang sangat senior dia. Iya sih. Sama Kalau tadi saya ini kan masih baru 3 tahun, berapa? 4 tahun, 4 tahunan inilah. 4 tahun, Kalau iya, Pak iya. Ngampat sudah Hampir melalang 13 tahun, buana ya. dia itu. 4 tahun suara kambingnya udah udah banyak itu loh 4 tahun. Iya. Tadi Mas Mami juga memberikan poin terus belajar ya Mas ya. Betul. Walaupun sudah bertahun-tahun gini Mas Mami pun setiap hari tetap ada belajarnya. ya, Tetap Mas, ya? saya belajar untuk apa? Bagaimanakah nanti tren kambing kontes untuk tahun-tahun ke depan. Jadi kita tidak boleh stagnan dengan keadaan sekarang ini. Semua akan tetap berubah. Baik kambing, keadaan. Nah sekarang dengan adanya Contoh banget ya sekarang ya ini jelas ya, dengan adanya COVID-19 ini sendiri sudah ini nanti ada perubahan di tahun-tahun yang akan datang. Dan kita itu harus mengikuti keadaan yang sedang berjalan ini. Yes. Ya, itu tadi pesan-pesan dan kesan dari Mas Mami untuk para pemula, buat kalian yang nonton kita udah kenal sama Mas Mami. Yes, itu tadi kita udah tanya-tanya banyak, ini udah ngobrol-ngobrol banyak sama Mas Mami. Makasih ya Mas, kita udah Sama-sama. diperbolehkan main-main ke sini ke Balai Farm di Pegunungan Wonosalam, Kota Jombang. Seru banget, kambingnya banyak, lucu-lucu, macem-macem. Ya, Mbak Wina ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya udah deh. Ya, cukup dulu ya pertanyaan kita, obrolan kita sore ini sama Mas Mami. Jangan lupa Like komen dan subscribe dan juga share MD Project. segmen terbaru kita adventure nih. See you next video ya. See you, kita ngobrolin etawa lagi. Bye. Terima kasih Mas Mami. Sama-sama.